Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video ini kita akan membahas beberapa alasan kenapa Hybrid Theory menjadi album terbaik di tahun 2000. Ya, ada yang bilang album ini adalah sebuah revolusi, dan ini adalah album terbaik perpaduan antara rap dan metal. Dan ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan bermusik Linkin Park yang tertuang dalam album ini, dan banyak lagi. Ya, Hybrid Theory adalah album studio debut karya band fenomenal Linkin Park. Dirilis tanggal 24 Oktober tahun 2000 melalui Warner Bros. Records. Album ini direkam di UNRG Recordings di North Hollywood, California dan diproduseri oleh Don Gilmore. Ya, Don Gilmore ini juga boleh dibilang salah satu produser bertangan dingin. Dialah yang menciptakan album-album hits dari beberapa band metal di dunia. Ya, tema lagu-lagunya membahas mengenai persoalan masa kecil dan remaja sang vokalis, Chester Bennington, seperti penyalahgunaan narkoba serta perceraian kedua orang tuanya. Judul Hybrid Theory berasal dari nama band serta konsep musikalnya yang menggabungkan bermacam-macam gaya. Tahun 2000 merupakan sebuah tahun yang jadi penanda boomingnya genre baru di dunia permusikan internasional. Genre tersebut bernama New Metal, salah satu genre musik yang terbilang baru pada masanya, dan langsung menjadi sebuah fenomena yang populer hingga dapat muncul ke permukaan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, serta media cetak. Genre ini pertama kali mulai terdengar pada tahun 1990-an, lahir berkat kehadiran band-band seperti Korn, Deftones, POD, dan lainnya. Namun salah satu band yang berhasil membuat genre ini dapat dinikmati oleh pecinta musik di hampir seluruh dunia adalah Linkin Park. Dan di akhir tahun 2000, Linkin Park hadir memperkenalkan album debutnya yang diberi judul Hybrid Theory. Salah satu single mereka yang membuat tidak hanya new metal yang dikenal, namun juga Linkin Park sebagai sebuah band besar hingga saat ini. Nama mereka semakin naik berkat single yang berjudul In The End, yang juga diambil dari album tersebut. Bahkan, berkat lagu Crawling yang juga merupakan bagian dari Hybrid Theory, band ini berhasil meraih gelar bergengsi untuk Grammy di tahun 2002. Kini, 20 tahun lebih sudah berlalu. Apa yang terjadi dengan Linkin Park? Apa yang terjadi dengan Hybrid Theory? Apakah album ini masih relevan dan masih cukup diminati oleh para pendengar? Dan ini dia beberapa fakta menarik tentang Hybrid Theory dari Linkin Park yang sudah berulang tahun ke-20. Yang pertama, album dengan penghargaan platinum sebanyak 12 kali. Ya, mungkin akan dirasa asing terdengar, namun Hybrid Theory yang merupakan album perdana dari Linkin Park hingga saat ini masih memiliki tingkat penjualan yang cukup memuaskan. Tercatat pada tahun ini, catatan penjualan terkait album perdananya ternyata mencapai lebih dari 12 juta keping. Catatan penjualan tersebut berhasil membuat Hybrid Theory mendapatkan gelar platinum sebanyak 12 kali. Ya, sungguh pencapaian yang fantastis luar biasa. Ya, super mega mantap. Ya, yang kedua, video klip mereka In The End mencapai 1 miliar lebih views di YouTube. Ya, tidak hanya untuk albumnya saja yang mencatatkan angka terbanyak di tahun ini. Ternyata, salah satu single yang diambil sebagai materi promosi album Hybrid Theory dari Linkin Park ini juga berhasil mencatat angka yang tinggi di salah satu platform media daring, ya, YouTube, dengan video In The End yang merupakan single keempat di album tersebut. Di tahun 2000, konsep video klip ini cukup unik untuk dieksekusi pada zamannya. Linkin Park mengambil tema dystopian Egypt dengan menggunakan teknologi CGI secara penuh untuk video klip ini. Ya, tapi jangan disamain dengan CGI yang udah ada sekarang ya. Ini tahun 2000 loh. Ya, kita lanjut ke fakta yang ketiga. Nama dibalik Hybrid Theory. Ya, nama Hybrid Theory untuk judul album perdana Linkin Park ini ternyata menyimpan sejarah tentang perjalanan karir band new metal ini. Terbentuk di tahun 1996. Sebelum menjadi Linkin Park, band yang didirikan oleh Mike Shinoda, Rob Bourdon, dan Brett Delson ini dikenal lebih dulu dengan nama Zero. Selanjutnya, mereka bertiga merekrut Johan, Dave Farrell untuk mengisi kekosongan di dalam band ini. Hingga akhirnya,
pada tahun 1999, Chester Bennington melengkapi formasi ideal band ini, dan mereka resmi mengganti nama bandnya dengan Hybrid Theory. Ya, karena terganjal dengan masalah dengan band yang bernama sama, akhirnya mereka memutuskan untuk menggantinya dengan Linkin Park, yang merupakan permainan kata dari Lincoln Park. Dan nama Hybrid Theory dipilih sebagai nama album yang membawa mereka sukses hingga saat ini. Yang keempat, proses produksi album yang memakan waktu yang cukup lama. Meskipun pencapaian bersama Hybrid Theory sangatlah gemilang, nyatanya perjalanan produksi album tersebut sangatlah menyita waktu dan tenaga dari seluruh personil yang terlibat di dalamnya. Ya, kalau ditotalin, ada 44 perusahaan label rekaman yang menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Namun, perjuangan dan determinasi mereka pun membuahkan hasil, dan akhirnya Linkin Park mendapatkan kontrak rekaman bersama perusahaan rekaman milik Warner Brothers, ya, Warner Music. Meskipun sebelumnya Warner Music pun telah menolak Linkin Park sebanyak 3 kali, dan akhirnya terbukti kontrak yang diberikan dan album Hybrid Theory dari Linkin Park ini berhasil membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan. Dengan angka penjualan yang terus naik, ya, album ini masuk di peringkat 2 di chart Billboard 200 dan pastinya mengantongi Grammy. Dan yang terakhir, Linkin Park sudah menyiapkan box set untuk perayaan 20 tahun Hybrid Theory. Ya, ini udah dari tahun 2020 kemarin ya. Ya, sebagai sebuah perayaan napak tilas perjalanan karirnya, Linkin Park telah mempersiapkan sebuah box set 20th Anniversary Hybrid Theory untuk para penggemar setianya. Box set eksklusif ini dirilis dalam berbagai format, di antaranya ada Super Deluxe Box Set, Vinyl Box Set, dan Deluxe CD. Selain itu, album perayaan spesial dari Linkin Park ini juga terdapat di platform digital dan streaming. Untuk menambah kesan spesial, band ini juga telah mempersiapkan beberapa memorabilia menarik untuk box set ini. Untuk pembelian album ini, para penggemar bisa mendapatkan lagu-lagu demo dan B-sides, DVD, serta footage eksklusif yang belum pernah diputar di mana-mana, yang berdurasi selama 95 menit. Ya, itu dia. Ya, saya dulu pertama kali ngelihat video klip One Step Closer itu di sebuah channel TV. Ya, waktu itu Global TV. Ya, Global TV masih menyiarkan saluran MTV pada waktu itu, dan disitulah pertama kali saya melihat rambut warna-warninya Mike Shinoda dan merasakan energi dari musik mereka. Ya, saya masih ingat kalau klip itu ada kayak ninja, terus ada remaja-remaja yang ngintip mereka lagi, nggak tahu lagi perform, nggak tahu lagi latihan itu sebenarnya. Ya, oke. Kalau teman-teman sendiri, kapan pertama kali ngedengerin album atau single dari album ini? Ya, mari kita diskusi di kolom komentar. Oke. Segitu dulu video ini, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.